Oke, ini kita ngetes mobilnya Pak Andi Kamajaya setelah kita modifikasi beberapa untuk V80 nya, terutama masalah mesin dan kaki-kaki. Yang pertama yang perlu concern di ini adalah kita reset pasang water to air intercooler, yaitu intercooler yang biasanya intercooler itu kan dia mendinginkan udara yang mau masuk ke mesin dari turbo itu pakai radiator di depan, namanya front mount intercooler. Jadi udara yang keluar dari turbo masuk ke radiator namanya intercooler, karena posisinya di depan makanya namanya front mount, mounting depan. Terus baru ada pipa lagi masuk ke intake manifold. Jadi udara yang keluar dari turbo itu didinginkan dulu supaya molekul udaranya padat, baru masuk ke mesin. Jadi ada jalur yang panjang di situ. Jadi water to air intercooler itu ada satu kayak pipa tabung gitu. Udaranya masuk ke situ, tapi tabung ini didinginkan oleh air. Airnya diputar pakai pompa. Air ini didinginkan oleh radiator air yang ada di front mount di depan, dikasih kipas extra fan. Jadi kitnya begitu. Jadi satu pasti lebih dingin, yang kedua lag turbonya sangat berkurang karena teknologi water to air tadi sangat pendek sistemnya. Kelemahannya water to air intercooler itu maksimal 35 psi. Jadi tidak bisa bar sangat tinggi atau PSI tekanan turbo yang sangat tinggi. Tapi untuk V80 ini kan cuman paling kita setup di 25 psi paling maksimal. Jadi sangat aman gitu loh. Nah, dengan adanya kita pasang water to air ini sangat menguntungkan karena kita pakai VX itu kan pasti RPM rendah aja, nggak pernah RPM tinggi dan stop and go gas. Kadang di dalam kota lepas gas. Jadi lag turbo itu kalau terjadi lagi itu sangat mempengaruhi, sangat tidak nyaman. Tapi begitu dikasih water to air intercooler jadi lagnya hilang, kayak mobil ya nggak ada lagnya lagi lah. Terus untuk mengurangi lag lagi, mobil ini dimodifikasi juga, turbonya di-upgrade pakai G Turbo Green. Nah, itu turbo yang dibikin oleh G Turbo Australia. Itu dia dengan teknologinya dia, dengan spesifikasinya turbo itu membuat turbo ini berputar atau spooling di RPM jauh lebih bawah dan bisa boost sampai dengan tinggi, sampai dengan 40 psi klaimnya. Nah, cuman ini kita setel saat ini cuman sekitar 22 sampai 25 psi aja, karena ini sudah sangat cukup. Lebih dari itu Matic-nya slip, gak kuat. Makanya ini adalah setup yang enak untuk mobil Matic, karena mobil Matic dari V80 ini yang VXR ya, yang Matic itu selalu mengeluh mesinnya lemes daripada yang manual, padahal mesinnya kan sama. Cuman karena teknologi Matic-nya yang masih jadul, kita anggap karena masih 4 speed juga, membuat mobil ini jadi loyo gitu. Padahal yang bodoh sebenarnya Matic-nya. Makanya kita tutupi dengan G Turbo dan water to air intercooler. Nah, tentunya karena busnya dinaikkan dari standarnya, bos pom sama injektor, karena dia masih belum pakai ECU, ya kita kalibrasi, kita sesuaikan lah kira-kira supaya supply solarnya mumpuni atau mencukupi dari tekanan turbo tersebut. Jadi mobilnya enak nih sekarang. Nah, enak banget. Terus untuk cover itu, kalau kita pakai box filter standar itu dengan filternya udah diganti KNN pun, itu masih mampet, masih kurang supply. Makanya filter udaranya kita bikin yang KNN yang open air, tapi kita bikinkan box custom supaya volumetric filter udara itu bisa cover kebutuhan mesin atau kebutuhan turbo. Lalu knalpot menyesuaikan juga, udah diganti, di-upgrade jadi 3 inch yang free flow. Itu juga menentukan. Nah, karena ini enak pol. Enak.
120. Wah, ada mobil. Itu mobilnya enak. Lalu untuk menunjang aktivitinya beliau, karena masih pengen dipakai untuk hari-hari, maka bannya dipasang ban AT. Jadi nyaman di aspal. Ini kita lari 120 juga masih empuk, banyak pakai Delium ATX Terra Rider ATX yang baru, yang kembangnya itu, yang tengahnya itu ban AT gitu, tapi luarnya itu MT. Jadi ini ban ini bisa dipakai untuk on-road dan off-road yang mumpuni lah. Karena pakai ban AT dan kebanyakan di aspal, tapi sometimes ini masuk off-road beneran, makanya dipasanglah ARB, air locker depan belakang. Jadi gardan depan sudah ada ARB, belakang sudah ada ARB untuk ngelok gardan ban kanan kiri, yang itu berfungsi banget saat kita masuk off-road karena bannya tidak ekstrim atau tidak MT. Jadi untuk membuat mobil ini bisa lewat jalan yang handicapnya agak parah atau track off-road yang agak ekstrim, itu pasang locker depan belakang. Terus pasang juga bumper metalcraft depan belakang dan winch depan belakang nih. Winchnya ini on off safety winch. Ini monolevernya untuk winch depan dan winch belakang. Jadi mobil ini sebenarnya udah spek off-road banget, udah siap gitu loh. Tinggal tinggal pakai aja. Jadi mobil ini mobil yang safety, yang tenang, nggak mikir saat dipakai untuk overlanding atau untuk light off-road, bahkan off-road. Mobilnya udah siap. Jadi mobil yang nyaman buat harian. Ini konsepnya bukan extreme off-road, bukan, tapi mobil 4x4 yang sangat proper dipakai untuk mainan. Oke, aku kan tadi cerita apa sih water to air. Nah, ini adalah water to air intercooler dari PWR. PWR itu salah satu produsen tools cooling system yang bagus banget, karena dipakai MotoGP juga radiatornya mereknya PWR. Nah, ini jadi aku cerita dari turbo bawah situ, selangnya turbo bawah, udara itu ditekan sama turbo, langsung didinginkan sama ini water to air intercooler, langsung masuk ke intake. Jadi jalurnya sangat pendek. Ini membuat turbo itu, tekanan udara itu sedikit sekali melalui sistem langsung masuk ke mesin. Jadi lag turbo, kosong turbo itu berkurang banget dengan adanya teknologi water to air intercooler ini. Ini diciptakan untuk itu. Sama seperti kayak F1, kayak teknologi-teknologi yang mobil-mobil baru sekarang semua pasti water to air, bukan front mount intercooler. Kan biasanya intercooler dari sini, pipanya ke sana, ada intercooler di sini, baru balik lagi ke intake manifold. Jadi panjang sekali dan lewat radiator yang sangat gede, yang itu harus dipenuhin volumetrik udaranya dulu baru masuk ke mesin, kan gitu. Jadi saat kondisi mobil ini dipakai gas lepas gitu dalam kota, lag turbonya sangat terasa saat menggunakan front mount intercooler. Makanya ini dipasang water to air intercooler. Ini didinginkan oleh airnya didinginkan oleh radiator air di sini, dan ada extra fan-nya gitu. Jadi sangat sangat oke. Ada di situ ada source tank air dan ada pompanya. Jadi ini air itu sirkulasi terus dan untuk mendinginkan si tabung water to air intercooler. Lalu karena turbonya udah ganti G turbo, maka dipasang filter udara yang big volume lah, jadi flow-nya cukup. Nah, lalu ini custom langsung masuk ke snorkel. Nah, itulah water to air intercooler. Nah, ini ada tempat untuk ngecek volumetric atau buat ngisi airnya. Ini untuk buat ngisi airnya dari PWR juga. Jadi ini kit tinggal kita pasang gitu aja, udah beres, udah sangat beres. Nah, menyenangkan bisa install water to air intercooler di mesin 1 HDT ini. Dan sementara ini busnya kita masih setel rendah karena kondisi mesinnya tidak begitu sehat. Jadi
kita sesuai dengan kondisi mobil. Ini kalau mesinnya sehat banget, kita bisa naikin busnya, kita bisa naikin nikmatin sensasinya lagi. Tapi ini sudah sangat kenceng dan lagnya udah hilang gitu loh. Terus karena dia matic, maka ditambahi PWR oil cooler matic. Ini adalah matic cooler PWR. Aslinya sudah masuk ke radiator, tapi ditambahin ini lagi jadi double. Itu membuat suhu oli dalam matic itu terjaga dan maticnya jadi bekerja normal terus gitu. Oke, kita tutup engine. Oh ya, itu ada kompresor ARB yang aku cerita bahwa mobil ini sudah dipasang locker depan belakang. Kita tutup. Oke. VX80 itu kalau pakai bumper standar kan ya harus stylenya standar semua, tapi kalau udah pakai off-road ya harus pakai bumper besi. Nah, ini salah satu bumper made in kita dari Metalcraft yang didesain seperti bumper dari Australia, tapi ada beberapa yang beda, yaitu dia brake ini pipanya maju dan ini semua maju, jadi ini available untuk winch 8274 atau winch double motor seperti Giggle Pin, Tractec apa bisa masuk ke sini. Sekarang ini dipasang winch Runva yang gede banget ini. Ini sekitar winch Runva yang 16.000 lbs kalau nggak salah nih. Ini gede sekali, ini bawaan dari owner. Nah, kita tinggal pasang aja. Terus lampunya juga kita udah pasang, ada fog lamp juga. Aslinya kalau ini biasanya sein, tapi kita ganti fog lamp karena kebutuhan fog lamp lebih penting, karena lampu utamanya tidak terlalu terang. Ada safari snorkel, ada roof rack dari Metalcraft yang dipasang LED bar dan lampu samping. Ini sangat fungsional sekali, LED barnya dan lampu sampingnya. Terus ini ada bumper belakang yang kita bikin juga, ada winch belakangnya, bumper belakang besi, dan ada bracket tire hangernya yang modelnya kayak Kaymar nih. Nah, simple sekali, ada hidroliknya, ada lampu belakangnya, terus ada teflonnya yang membuat tidak ada bunyi-bunyi gluduk-gluduk dan lain-lain. Nah, ini cukup sangat membuat mobil ini untuk siap untuk off-road. Lalu dari sisi interior yang diganti hanya kita rebuild lagi joknya. Joknya ini depan belakang udah kita ganti, kulitnya pakai Starhide Jerman dengan bentuk jahitan dan bentuknya seperti original. Nah, kenapa Starhide? Karena harganya oke dan Jerman dan empuk. Jadi kalau duduk ini empuk gitu loh, lebih empuk daripada aslinya VX karena teknologi baru lah. Kira-kira itu dari modifikasi mobil ini. Tapi yang concern banget adalah bagaimana kita riset water to air intercooler di mesin 1HDT, dan itu bisa juga diaplikasikan di mobil-mobil lain seperti mobil adventure off-road misal. Jadi kayak mesin mobil expedition yang misal mobil-mobil yang pakai mesin 14 BT atau 14 B tambah turbo atau apa, atau VX80 yang udah dinaikin bus turbonya dan lain-lain. Water to air itu sangat cocok untuk mobil-mobil dengan kebutuhan torsi bawah dan tenaga bawah yang bagus untuk mengurangi lag turbo. Jadi kebutuhan off-road atau kebutuhan overland itu cocok banget saat mobil ini pakai teknologi water to air intercooler.